Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur di channel Fatur and Friends. Apa kabar Fatur Ranger? Semoga baik-baik aja. Nah, pada video kali ini Abang akan menjelaskan materi terakhir dari bangun ruang sisi datar dengan submateri limas dan kerucut. Ini teman-teman kurang kerucut ya. Kerucut dibahas juga di sini. Materi-materi kelas 8. Oke, kita lanjut. Sebelum kita jelasin mengenai limas-limas, jenis-jenis limas, kita bahas secara general dulu. Jadi limas ini ada beberapa jenis sesuai dengan alasnya. Ketika alasnya berbentuk segitiga, berarti namanya limas segitiga. Ketika limas beralaskan segi empat, berarti namanya limas segi empat atau piramid ya, yang kita sering lihat. Dan limas yang memiliki alas ke lingkaran, itu disebut kerucut, oke. Nah, karena kita tahu, masing-masing alasnya, pasti teman-teman juga tahu, luas dari alas masing-masing. Ketika, alasnya berbentuk segitiga, pasti luas dari alas tersebut adalah setengah dikali S kali T atau alas kali T. Ketika S berarti ini adalah segitiganya sama sama sisi, sorry bukan sama kaki, tapi sama sisi. Nah, kalau untuk 5 segi 4 berarti kan alasnya berbentuk persegi nih, teman-teman bisa pakai persegi panjang P kali L, kalau persegi berarti kan sisinya sama, berarti bisa disebut sisi kuadrat ya luasnya. Terus untuk kerucut, kerucut sih langsung karena alasnya berbentuk lingkaran langsung VR kuadrat ya teman-teman. Nah, ketika kita udah tahu nih alasnya itu, luasnya juga tahu, berarti kita bisa cari volume dari si limas. Nah, ini rumus generalnya, yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Luas alas ini tergantung dari alas yang digunakan pada limas. Kalau segitiga, pakai luas segitiga, kalau persegi pakai luas persegi, gitu ya. Nah, lanjut, mungkin kita harus tahu dulu nih, mengidentifikasi bagian-bagian dari limas itu ada apa aja. Yang pertama, pasti ada yang namanya titik puncak atau T, karena limas itu mengkerucut di atas. Terus ketika ada titik puncak, kita tarik garis menuju titik tengah di dalam sisinya, dalam alasnya. Kalau di dalam persegi berarti hasil dari perpotongan suatu titik yang dihasilkan dari perpotongan diagonalnya, misalnya sini O. Nah, itu ketika kita tarik garis O ke T itu namanya tinggi. Terus ada lagi rusuk tegak. Rusuk tegak tuh pinggiran ini nih, pinggiran dari piramida misal kayak gitu. Nah, selain itu ada yang namanya sisi tegak atau bidang tegak, yaitu bagian-bagian segitiga yang berada pada pinggir dari si limas tersebut. Oke, kita lanjut ke bahasan kerucut. Nah, ini teman-teman dilihat ya kerucut. Kerucut pasti teman-teman udah tahu, ini udah diajarin dari kita SD ya, kerucut. Nah, kerucut pasti ada yang namanya titik puncak. Di sini kita tulis T, titik sudutnya. Terus kita ada pasti jari-jari karena alasnya berbentuk lingkaran dan tinggi limas, ya gitu. Diameter juga ada dari A ke B ya. Nah, berarti unsur-unsur kerucut teman-teman udah pada tahu ya. Kita langsung, kerucut memiliki satu sisi lingkaran. Nah, ini yang di bawah lingkaran. Nah, ketika kita tahu sisi lingkaran, dan kita tahu jari-jari, kita tahu tinggi, kita bisa cari namanya garis pelukis tadi. Ya, garis pelukis, kita melukiskannya. Pinggir dari kerucut lah gitu ya. Nah, garis pelukis ini dicari melalui Pitagoras ketika kita tarik garis dari T ke O, lalu ke B, dari B ke T lagi, ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi, garis pelukis itu dihasilkan dari tinggi limas dikuadratkan, dijumlahkan dengan jari-jari dikuadratkan, lalu diakarkan, kayak gitu. Karena di dalam segitiga sisi pelukis ini sama dengan miring ya, miring itu sisi miring. Jadi alas dan tingginya dijumlah kayak gitu. Lalu memiliki selimut. Nah, selimut ini saya gambarin ini nih teman-teman, TA aksen B. Nah, ini adalah selimut. Kalau di gambar yang besar ini nih teman-teman. Nah, selimutnya gitu. Nah, yang diarsir itu namanya selimutnya. Nah, selimut ini ternyata adalah juring atau bagian dari satu lingkaran yang lebih besar daripada alasnya, alas dari kerucutnya. Memiliki satu titik sudut, tadi T sudah dijelasin. Memiliki tinggi 5, sudah dijelasin juga ketika
titik puncak menuju titik pusat lingkaran, ditarik garis. Lalu volume, luas alas kali tinggi dibagi 3 atau sepertiga luas alas kali tinggi ini, alasnya VR kuadrat. Nah, sekarang luas permukaan. Nah, di luas permukaan kan pasti ada yang namanya selimut, kalau di dalam kerucut ada yang namanya selimut, dan lingkaran alasnya. Nah, gitu. Gimana sih cara cara untuk mencari luas permukaan ini? Kita akan turunkan pelan-pelan ya, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal bayangin ini atau lihat yang saya lingkarin nih, lingkaran yang besar, bagian dari si selimutnya, karena kita cari selimut dulu. Berarti kan kalau kayak gitu selimut adalah satu juring, sedangkan juring dari siapa? Dari lingkaran yang besar gitu. Nah, kita bandingkan luas dan bandingkan keliling. Keliling itu busur kan, bagiannya itu adalah busur dari selimut dan satu lingkaran tadi. Nah, berarti kita tinggal substitusi. Nah, kalau luas lingkaran yang besar karena jari-jarinya S pakai VS kuadrat. Nah, sekarang kalau busur A aksen, berarti dari A sini, nah ini kita hapus dulu, nggak kelihatan. Berarti dari A ke A aksen. Nah, itu kan bagian juga, bagian dari juring tuh busurnya. Dari A ke A aksen. Nah, ini dari sini ke sini. Itu kan tinggal pakai, kalau kita lihat nih telaah itu sama dengan satu lingkaran yang kecil ini, atau satu lingkaran alas dari satu lingkaran dari alas kerucut ini gitu ya. Jadi kita pakai apa? 2VR atau VD. Nah, kita karena di sini ingin menyelesaikan rumus kita menggunakan 2VR. Oke, lanjut ke keliling lingkaran yang besar nih teman-teman. Nah, kalau yang besar berarti 2VS ya. Kalau tadi 2VR, sekarang 2VS. Nah, ini tinggal pindahin ruas ke atas. Karena di bawah pindah ruas ke atas, VS kuadratnya pindahin. Nah, udah pindah nih, saya hapus dulu, menghalangi. Nah, ngalangin, terus, nah udah pindah ruas kan. Nah, sekarang coretin deh yang bisa dicoret. Ini S-nya coret, sisa 1, V-nya coret, sisa 1, 2-nya coret. Jadi luas selimut itu adalah VRS. Nah, sekarang kalau luas lingkaran yang alas ini, yang alas dari kerucut, VR kuadrat. Kita tinggal jumlah, dapat deh luas permukaan. Jumlahin berapa? VRS tambah VR kuadrat. Atau ketika kita coba mempersingkat atau menyelesaikan rumusnya itu V kali R dikali dalam kurung R tambah S. Ya, itu untuk kerucut teman-teman, bisa disimak, dirangkum, dicatat gitu ya. Nah, oke, saya lanjut ke segitiga. 5 segitiga sama sisi, berarti sisinya sama. AB sama BC sama, AC juga sama. Ini gimana nih? Nah, kita identifikasi dulu unsur-unsurnya. Ada rusuk tegak, ada tinggi limas, ada O. O itu adalah, nah, O ini adalah hasil perpotongan. Nah, dari segitiga. Ini saya gambarnya kurang rapi. Nah, gitu ya. Nah, memiliki 4 sisi segitiga sama sisi. Ya, ABC, ABT, BCT, ACT itu sama semua. Nah, dari segitiga ini, berarti kalau kita mau cari tinggi, ya pakai Pitagoras. Ini sempat dibahas di Prisma ya. Nah, jadi ininya kan setengah, berarti setengah setengah dari sisi kan. Ini setengah dari sisi. Ininya sisi. Berarti kalau misalnya mau cari tinggi, sisi kuadrat dikurangi setengah dari sisi kuadrat. Dapatnya jadi 3/4 sisi kuadrat. Nah, sisi kuadrat sama 4-nya bisa dikeluarin. Jadi setengah akar dari 1/4 kan setengah, akar dari sisi kuadrat sisi. Jadi tingginya itu kalau kita tahu gitu sisinya itu langsung aja setengah sisi akar 3. Itu auto. Lanjut. Nah, ini bentukan dari struktur kerucut struktur dari 5 segitiga sama sisi ketika kita belah gitu ya. Bentuknya kayak gini. Kan ini sama semua nih. Garisnya saya garisin. Tuh. Dia kan bilang ada 4 segitiga sama sisi terbukti. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, lanjut. Memiliki 4 titik sudut. Nah, 4 titik sudut yang mana aja? Ada di A, ada di B, ada di C, ada di T sesuai dengan alfabet
atau sesuai dengan huruf yang ada di gambar, gitu aja ya, sudut itu. Memiliki tinggi limas, ya tadi jarak antara O ke T itu tinggi limasnya. Memiliki 6 rusuk, tinggal dihitung aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 3 rusuk tegak dan 3 rusuk alasnya sisi dari segitiganya. Tidak memiliki diagonal ruang dan diagonal sisi. Memiliki luas permukaan. Nah, luas permukaannya karena segitiganya sama sisi, ya udah pakai setengah AT kuadrat dikali 4. Nilainya kan sama semua. Nah, alas tingginya kalau belum tahu ini tinggal pakai ini. Tinggi sama dengan setengah kali S kali akar 3. Memiliki panjang rusuk. Nah, tinggal hitung ada berapa rusuk. Ada 1, ada 6 kan? Langsung aja 6 kali sisi. Memiliki volumenya ya setengah kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya bentuk segitiga pakai setengah T kuadrat. Nah, lanjut ke unsur-unsur limas persegi dengan alas yang persegi. Kita identifikasi pasti ada titik apa? Ada titik paling atas gitu ya. Titik kerucutnya paling atas tuh mengerucut gitu ya. Jadi apa ya dibilangnya? Pokoknya titik puncak itu ada titik puncak T, terus ada rusuk tegak nih di piramid, terus ada tinggi limas yang tadi kan O-nya udah dibahas ya. Itu dihasilkan dari pertemuan dua diagonal. Ini saya kurang rapi. Terus sama sisi dan sisi gitu. Yang pertama berarti unsurnya memiliki 5 sisi. Kita hitung alas 1, kiri, kanan, segitiga, 2, depan, belakang, jadi ada 5 kan. Nah, di sini biasanya kita mau cari tinggi dari segitiga dari sisi tegaknya nih, sisi tegak nih. Biasanya kan bingung, saya coba cariin. Nah, kita bikin garis bayang dari dari titik tengah O ke X. Kita bikin titik X, yaitu adalah setengah dari jarak B ke C. Nah, setengah dari jarak B ke C. Nah, ambil dia segitiga, berarti kan pasti siku-siku di sini. Nah, berarti tinggi bidang tegak di sini siku-siku. Dari O ke X kan setengahnya kan. Nah, ini kan kalau dari sini ke sini sisi. Kalau dari O ke X doang itu setengah dari sisi atau setengah dari alas. Tinggal pilihlah alas sama sisi sama. Ini misal sisi gitu. Nah, berarti kan kalau kayak gitu tinggi dari sisi tegak itu bisa kita cari pakai Pitagoras. Tinggal dijumlahkan. Nah, setengah A kuadrat. Karena tadi bentukannya ini pakai A. Bisa juga pakai sisi atau setengah sisi kuadrat gitu ya. Ini bentuk kuadratnya untuk keseluruhan. Nah, kayak gitu. Terus memiliki 5 titik sudut. Ya, ada 5. Lihat aja hurufnya ada 5. Memiliki tinggi limas, oke ada. Nah, rusuknya gimana? Nah, rusuknya bisa hitung kita dari ini ya, kayak shuriken ya. Nah, jadi ini kan sisi tegak 1, 2, 3, 4, 5. Tadi ada 5 sisi. Nah, berarti kalau rusuknya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, ini hitungnya 1 aja nih. Ini sama ini 1, ini sama ini 2, ini sama ini 3, ini sama ini 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di gambar gede nih hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke unsur berikutnya. Tidak memiliki diagonal ruang, namun memiliki diagonal sisi pada alasnya 2 ya, karena persegi 1, 2. Nilainya apa? Sisi akar 2. Kita ini udah bahas di kubus. Oke, memiliki luas permukaan. Nah, luas permukaannya apa aja? Ini saya hapus dulu karena menghalangi teman-teman. Ini saya hapus. Nah, biar nggak kelihatan coret-coretannya. Saya hapus dulu. Nah, oke, kita lanjutin. Nah, di sini kan sisi kuadrat. Nah, karena dia bentukannya persegi ya alasnya. Kalau persegi panjang tinggal P kali L. Nah, sisanya kan bentuknya segitiga. Ada 4 harusnya di sini tambahin, bukan 3 tapi 4. 4 dikali setengah dikali sisi karena ini alasnya dan tinggi. Nah, ini tingginya nih, tinggi. Ini kan siku ya. Tingginya itu adalah tinggi sisi tegaknya atau bidang tegak. Nah, tinggi bidang tegak bisa dicari dari sini. Nilainya adalah tinggi limas kuadrat ditambah setengah alas dikuadratkan lalu diakarkan. Ini saya perbaiki.
Nah, biar nggak keliru teman-teman. Kalau kayak gini berarti setengahnya juga ikut dikuadratin ya teman-teman. Nah, terus memiliki panjang rusuk. Nah, kalau rusuknya berarti sisinya ada 4 dan rusuk tegaknya ada 4. Nah, rusuk tegak bisa teman-teman cari dari sini. Kita bikin salah satu bidang apa? Bidang sisi tegaknya kita ambil yang paling depan nih TAB. Nah, kita ambil yang TAB, ini kita hapus. Kita ambil yang paling depan nih TAB. Kalau TAB berarti TAB. Nah, kita bikin apa nih? Satu titik. Kalau di sini O, saya bilang jangan O deh, kita bintang Y aja Y. Kan O itu titik tengah, kita ambil Y. Nah, terus ambil siku-siku yang ini. Berarti Y itu kan sama dengan sisi. Sisi Y itu dari A ke B. Kalau dari Y ke B itu setengah dari sisi atau setengah alas. Setengah bagiannya. Jadi kita ambil segitiganya. Nah, berarti miringnya adalah tinggi bidang tegak. Yang ini yang ada di rumus tinggi bidang tegak dikuadratin ditambah setengah alas kuadrat. Karena yang ini kan setengahnya. Kalau ini kita bikin Y, kita ambil garis. Nah, ini kan siku-siku. Berarti kan dari sini ke sini itu setengahnya. Nah, setengah dari alas atau sisinya. Nah, langsung ini bisa disubstitusi bentuknya seperti ini. Jadi, saya hapus, ini teman-teman tinggal baca aja. Emang ini rada-rada banyak turunannya, jadi teman-teman harus perhatiin. Nah, ini kan tinggal disubstitusi ya. Substitusi dari mana? Ini tuh dapat dari sini, gitu. Nah, kalau volume ya udah sama kayak yang lainnya. Teman-teman bisa simak dulu sampai atau nggak bisa di screenshot dulu deh rumus-rumusnya. Kalau udah di screenshot, saya lanjutin ke apa ya, jadi ringkasannya gitu ya, ringkasan dari rumusnya. Nah, unsur-unsur limas, jadi banyak rusuk sisi alas. Jadi gini, berapa sisinya, berapa rusuknya, titik sudutnya itu bisa ditentuin langsung dari alasnya. Misal alasnya segitiga, berarti rusuknya ada 1, 2, 3, ada 3 N-nya. N-nya ada 3. Ketika N-nya ada 3, berarti banyak sisinya 3 tambah 1, ada 4. Banyak rusuknya berarti 2 kali 3 ada 6. Terbukti ya sama bahasan yang sebelumnya. Kalau gitu berarti ini 3 tambah 1, titik sudutnya ada 4. Nah, banyaknya diagonal sisi ini 0 ya, karena di sini 3 min 3 itu 0. Apapun dikali 0 hasilnya 0. Kalau diagonal ruang nggak ada. Kalau persegi, misalkan ada 4 N ya kan, N-nya ada 4, berarti banyak sisinya adalah 4 ditambah 1, itu 5. Banyak rusuknya itu 4 dikali 2 ada 8. Banyak titik sudutnya berarti 4 ditambah 1 ada 5. Terus banyak diagonal sisinya berarti 4. 4 dikurangi 3 dibagi 2. Hasilnya 2. Kan ini coret 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke, sama kan? Nah, video kali ini sampai di sini dulu. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan bagikan ke teman-teman lainnya. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.